Kalau lu cek di La Liga, setiap ada orang yang nendang tendangan sudut, itu tuh ada kamera yang stay di pojok, ngelihat bolanya lurus tuh. Karena pas tendangan sudut tuh kalau nendang di sisi kiri sama kaki kiri ada kecenderungan bolanya kemungkinan keluar dulu terus masuk lagi. Nah, sama kamera tuh kepantau. Di Indonesia nggak ada kamera yang di situ. Adanya kameranya untuk kamera offside itu tuh sejajar dengan tepi kotak penalti yang sudut itu. Nah, selurusannya itu tuh buat kamera offside. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar. Afisa ini cara gaya yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Fluid, bahas bola sampai akhir. Selamat datang di podcast Fluid Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos. Nih teman-teman masih sama gua Afif Safi dan Rafta. Halo semuanya. Ya, kita udah cukup puas bahas liga luar negeri di. Iya. Sekarang kita ke dalam negeri dan ada Kapan? Bahas liga luar negerinya kapan? dalam negeri terus. Dalam negeri terus. Dalam negeri terus. Sekarang kita kan cinta sepak bola Indonesia. Betul, dan lagi mantap banget emang perkembangan Betul. liga ini sekarang nih. Lagi seru-serunya ya. Lagi seru-serunya banget. Orang Bandung lagi deg-degan, orang Jakarta lagi berharap, ya kan? Orang Borneo, orang Kalimantan juga lagi berharap juga ini. Berharap juga. Iya. Ini tamu kali ini tadinya kita kan mau ada KDM kemarin, ya kan? KDM, terus orang-orang Bandung lainnya lah ya. Orang Paparhan nelpon gua. Paparhan nelpon gua. Bener. Maaf, saya tuh Abdi gak jadi gitu. Iya. Tapi Abdi kirim orang boleh bilang Wah. gitu. Bener gak sih Abdi? Aing apa Abdi? Bisa. Ini kalau buat gue sih, kalau dibilang racing star cuma udah lama juga. Mau dibilang legend belum terlalu tua. Tapi dia udah punya julukan sekarang. Apa itu? Cenayang. Beri sambutan yang meriah untuk Imam Hariri. Terima kasih. Sehat, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Bang Afif siap. Tadinya gue kan KDM mau kemari, cuma karena Ibam aja deh. KDM biar ngurus Bandung aja deh. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Paparhan yang ngurus Bandung. Jawa Barat. Nih pasti kita bahas Jawa Barat dan sekitarnya. Iya, langsung aja Bang. Iya. Gedung sate mau diapain sih Bang? Gue nggak terlalu paham ya itu mau diapain kan. Tapi kayaknya kan ada rencana untuk penyatuan gedung sate sama gasibu itu kan, yang mana itu bakal berimbas ke ditutupnya jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro tuh ya jalan sehari-hari orang Bandung beraktivitas gitu, mau kerja, lo mau kerja bisnis, mau bahkan pacaran itu lewat situ semua. Jadi kalau itu ditutup kayaknya bakal ngebuat sirkulasinya makin macet di Bandung. Udah Bandung jalannya kecil kan. Nah itu yang kayaknya masih panas lah antara warga sama keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Makanya itu yang kemarin sampai akhirnya muncul tulisan shut up KDM di Bandung gitu ya. Berarti gara-gara itu Bang? Salah satunya mungkin ya, salah satunya karena kan ada indikasi juga yang masalah uang kadede, disebutnya uang kadede. Uang kadede itu uang apa? Sayang lah. Tapi memang tidak melalui jalur teknis secara sponsorship. Jadi cuma hibah sumbangan aja kan secara fresh money ke Persib yang dilakukan oleh siapa Bang Ara ya yang melalui KDM yang KDM ngumumin sebenarnya kalau yang ngasih uangnya itu Bang Ara ke Persib. Emang enggak ada rules yang terobos, emang enggak ada kesalahan regulasi juga, cuman kayaknya nggak pas deh waktunya gitu, dan nggak pas juga caranya gitu. Kalau emang mau nyumbang duit ke Persib ya lu jalur sponsorship aja gitu. Lu punya brand apa, masukin brandnya ke Persib ya dengan jalur-jalur yang benar gitu. Karena kalau cuma nyumbang gitu, apalagi tiba-tiba kan memunculkan banyak kecurigaan gitu. Ini ada apa nih gitu kan? Itu yang jadi keresahan teman-teman yang ada di Bandung lah. Dan ke peringkat 1 lagi kan. Iya. Dan
tiba-tiba gitu sih. Karena kan ada beberapa kasus juga kalau misalkan sepak bola udah dicampurin sama urusan politik, ujungnya nggak akan bagus gitu. Kita lihat Sriwijaya pada akhirnya sekarang seperti apa. Iya, benar. PSIS di tahun kemarin Benar. seperti apa, ditinggal Pak Yoyo. Nah ini yang dikhawatirin sama teman-teman bobotoh ya kayak gitu ya Iya. Bam ya, ditunggangi ya. Sebenarnya ingin ngejaga sih, karena kan Persib bisa seperti sekarang itu ya bisa dikatakan salah satu tim yang paling profesional di Indonesia. Iya, setuju. Bisa berdiri sendiri juga as a PT gitu kan, sebagai tim profesional bisa main di Asia dengan lumayan oke Iya, juga bagus. gitu. Ya Persib bisa seperti ini karena memisahkan politik praktis dari Persibnya. Dan itu diamini juga oleh beberapa orang yang dulu jadi pengurus Persib. Yang kalau kita ingat ada beberapa video yang rame itu di media sosial, kayak Pak Farhan yang sekarang jadi wali kota Bandung juga ngomongin kalau waktu dia di dalam tuh dia nggak bisa bawa-bawa politik ke situ. Gitu. Tapi ada cara-cara yang lebih elegan lah. Bagaimana akhirnya tetap relate dengan orang Bandung kalau mau bawa Persib gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba masuk gitu. Justru itu yang ngebuat orang-orang tuh khawatir, karena Persib dengan profesional justru ngebuat Persib sekarang jadi lebih dewasa aja sebagai tim gitu. Dan pada akhirnya ngebuat semua kerangka-kerangka apa yang terjadi di dalam manajemen Persib jadi lebih baik gitu. Tapi emang iya sih kalau duit tuh nge-cheat sih ya hitungannya. Iya. Kalau duit tuh nge-cheat, dilihat masyarakat jadi nge-cheat, dilihat secara politis juga jadi nge-cheat. Iya. Tapi kalau ditarik lagi awalnya tuh terjadi gimana sih tentang, kalau gua kan cuma baca berita ada mau ngasih dana Iya. meluncur ke Persib. Itu awalnya gimana? Ada apa, kejadian apa sih? Paling jelasnya kita nggak tahu, karena kan yang terjadi di media pun nggak ada pembahasannya benar-benar real ya, semuanya normatif gitu. Cuman kalau gua pribadi yang datang dari teman-teman grassroots juga ngobrol sama teman-teman yang ada di Jawa Barat juga, ya awalnya kekhawatiran dari yaitu yang awalnya banyak beberapa keputusan pemerintah yang pro kontra di Jawa Barat coba untuk diredam dengan coba untuk apa ya, sedikit ikut ke nama Persib lah supaya namanya harum lagi lah dalam tanda kutip. Cuma kan itu cara yang salah gitu gitu. Misalnya gua pribadi sebagai orang Jawa Barat, kalau lu pengen nyumbang duit 1M nih, total kan 5M tuh katanya, 1M per pertandingan tandang gitu kan. Ya kalau mau nyumbang 5M mendingan nyumbang ke kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, bikin sarana prasarana gitu yang benar gitu kan. Iya. Banyak banget lapangan di Sumedang aja jelek banget gitu. nggak ada rumput yang proper, dan mendingan nyumbang aja itu gitu dibanding lu nyumbang ke Persib. Persib tuh bukan nggak butuh duit, tapi Persib tanpa sumbangan kayak gitu pun udah bisa berjalan gitu. Statement. Tapi emang Enggak, dulu misalkan kalau nyumbangnya ke apa buat sarana olahraga gitu kan, atau mau bikin gor, Iya. lapangan dibagusin, diberitain nggak emang? Ya pasti diberitain. Oh. Dan gue lebih setuju itu ngeberitain, karena mau gimana pun itu hal yang positif lah bagi warga. Warga tuh langsung ngerasa gitu. Iya, Kalau lewat Persib, mungkin Persib yang berasa, tapi kan nggak semua bobotoh juga senang dengan hal itu gitu. Jadi justru itu salah satu antisipasi masalah yang salah sih kalau kata gue. seminimal-minimalnya ada Tribun Jabar. Tapi gini, kita oke lah, gue nyambungin ke yang tadi Bom ya. Ya. Apa sih Bom, transisi apa yang ngebuat Persib tuh bisa jadi seprofesional sekarang menurut lu? Karena secara environment tuh di Persib tuh menurut gue ya, Iya. gue harus mengakui ini, benar-benar gue harus mengakui ini sebagai rival Persib gitu. Gue ada irinya ngelihat Persib gitu. Iya. Environmentnya tuh ngedukung banget. Mulai dari pemain, pelatih, manajemen hingga supporter. Dan itu tuh apa sih Bam yang ngebuat transisi bisa jadi seprofesional itu sekarang? Transisinya kayaknya panjang dan cukup berdarah-darah juga ya. Gue inget dulu tuh kan Persib seperti tim perserikatan lainnya ya, sebelum akhirnya 2008 yang mulai harus ada PT itu, ya dulunya kan ketua Persibnya itu adalah wali kota di kota Bandung gitu kan, inisialnya Dada. Ya gue, cuman kalau kita ingat ya, kalau gue rasain juga waktu kecil nonton Persib kan, itu era-era awal gue nonton Persib lah tahun 2000-an, ya gue nggak ngelihat Persib berprestasi di bawah kepemilikan pemerintah gitu. Dan ketika transisi di 2006-2008 itu mulai ada sisi profesionalisme yang dimasukin, kayaknya itu mulai ada harapan dengan gimana pengelolaannya lebih oke, merchandising juga mulai bisa berkembang, pemain yang datang juga bintang-bintang udah mulai datang ke situ. Dan yang gua rasain sih yang paling kerasa itu di manajemennya itu jadi lebih profesional aja gitu. Walaupun emang nggak mudah kan, perlu 10 tahun lebih lah untuk bisa mencapai tersebut. Puncaknya sebenarnya di 2014 awalnya. Itu kan
awal dari kesuksesan transisi Persib dari tim dulunya Perserikatan ke profesional ya. Setelah Awalnya kan dualisme ya berarti. iya, setelah dualisme. Setelah Jadi dualisme. dari Perserikatan tuh sempat jadi semi profesional, masih ada ini. Pas profesional pun sebenarnya sampai sekarang tetap dalam tanda kutip dijagain sama orang-orang yang terahnya emang di Jawa Barat gitu. Ya salah satunya Pak Umuh gitu kan. Jadi walaupun profesional tapi memang sense of belongingnya tuh tetap ada, dan itu yang kayaknya ngebuat Persib tuh balance aja. Di satu sisi Persib profesional tapi tetap ada rasa kedaerahan yang dijaga gitu. Tapi rasa kedaerahan ini juga tidak mengganggu sisi profesionalisme Persib gitu. Jadinya ya kayak Persib yang kita tahu sekarang gitu. Jadi kayaknya kalau kita ngelihat bisnisnya paling aman lah gitu ya, paling oke gitu kan. Penjualan oke, terus sponsor yang masuk juga oke gitu. Karena Persib tuh hitungannya di Jawa Barat sih, bukan Bandung menurut gua. Iya, lebih banyak kan. Udah lebih banyak, dan iya benar, sense of belongingnya tuh benar-benar ada banget dari supporter, dan mereka tuh rela buat ngeluarin uang buat itu, kesadaran buat beli jersey orinya aja udah gede banget di sana. Itu paling ini. Lu ada gak analisa kenapa kalau di medsos nih, entah YouTube lah, Instagram, TikTok, kalau ada kata Persib di depannya, itu rame pasti itu. Kenapa bisa begitu? Ada gak analisa tersendiri dari lu, Bang? Kayaknya Persib udah jadi ini ya, udah jadi bagian kehidupan dari warga Bandung dan Jawa Barat gitu. Jadi mereka tuh kalau nggak punya informasi Persib, ya kayak ada sesuatu yang hilang aja. Ini tuh udah jadi hal yang turun-temurun sejak dulu gitu. Kalau lu inget waktu zaman sebelum media digital, sebelum ada medsos kayak sekarang, dulu kan koran ada Pikiran Rakyat, ada Tribun Jabar, ada yang lain-lain lah, banyak lah. Tapi setiap koran yang ada di Jawa Barat, gua nggak tahu ini terjadi di daerah lain atau enggak, tapi kalau di Jawa Barat pribadi itu pasti ada satu halaman khusus yang ngebahas Persib. Dan kadang kalau kita beli koran itu, misal beli koran PR nih, waktu gua SMP, halamannya mungkin ada berita-berita heboh kan, ini wali kota ini atau berita politik ini, kita balik dulu. Kita baca tuh Persibnya dulu gitu. Diutamakan Persib dulu. Terus halaman di belakang juga tuh ada Liga Italia, Liga Inggris dan lain-lain. Tapi kita yang baca tuh Persib dulu. Satu halaman beres, baru buka halaman lain. Baru balik lagi ke depan gitu. Jadi itu udah jadi habitnya dari dulu habit ya. dari dulu. Persib dulu baru kamu ya. Iya. Mungkin kalau dulu belum ada koran pakai batu nulisnya Bandung dan sekitarnya Jawa Barat, Persib dulu tuh. Oh, dari dulu udah bentuk kayak gitu. Nyambung ke media digital. Walaupun beberapa memang menurut gua sih ada yang offset juga ya, ada yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan bawa-bawa nama Persib. Tapi memang kayaknya itu jadi proses alami sih ya, pasti ada sisi negatifnya dari suatu hal yang gede gitu. Cuman oke-nya sih pada akhirnya ngebuat publik itu sebenarnya udah mulai bisa memilih nih, mana media yang emang secara pembahasannya punya value, mana yang enggak gitu. Mungkin jadi berkah juga bagi media di Indonesia untuk nasional. Persib itu nggak cuma menghidupi orang Jawa Barat, tapi menghidupi media nasional juga gitu kan. Makanya kan kalau di Inggris kan GMU nggak makan, kalau di kita tuh nggak Persib nggak makan. Berarti itu ada jalur berkahnya tuh, benar juga tuh. Jangan-jangan bisa sampai peringkat 1 sekarang, jalur berkah apa gimana tuh? Ya, teman-teman gua yang Jackmania juga sekarang banyak kan bahas Persib kan. Itu rezeki lah, rezeki. Gua juga sampai bagi-bagi rezeki aja, bagi-bagi rezeki. Persib apa bukan ya? Iya. Bagi-bagi rezeki aja, nggak apa-apa. Saya santai-santai, aman gitu. Iya, dia diomongin berkahnya dapat. Berkahnya dapat. Iya. Alhamdulillah. Termasuk saya. Bob, tapi kita ngomongin ini kan sejalur nih, kalau ya bener kalau infrastrukturnya bagus, terus pemainnya bagus dan segala macam, itu tuh pasti beriringan pasti sama juara kan. Iya. Lu dulu ketika Persib pertama kali dipegang Bojan deh, itu kan transisi dari Luis Milla ya. Bener. Itu lu ada gimana sih Bang ngelihat sosok Bojan? Kan Bojan karena sebentar doang di PSM waktu itu kan. Bener. Gimana waktu itu ngelihat kedatangan Bojan Bam ke Bandung? Gua tuh cukup seneng nonton dan ngikutin sepak bola di Asia Tenggara lah ya. Gua pas ngelihat nama Bojan pertama muncul, yang pertama gua pikirin kayaknya ini pelatih yang quick fix gitu, yang bisa cepat ngubah kondisi tim gitu. Dia mungkin secara taktikal bisa dikatakan so-so saat awal ya, gua nggak tahu kan, nggak terlalu banyak riset dulu tuh. Cuman yang gua tahu dia manajemennya bagus, ngolah dressing roomnya tuh ruang gantinya oke banget. Itu yang saat itu dibutuhin oleh Persib sebenarnya kan. Dan gua ada sedikit optimisme, setidaknya Persib saat itu kan peringkat ke-14 kalau nggak salah ya. Ya minimal ada di peringkat berapa tuh, 4 atau berapa gitu kan. Gua cukup yakin wah ini liga juga masih panjang.
Dan yang paling gua suka itu karena untuk di Indonesia kan main bola cantik itu susah ya. Iya. Maksudnya Rumputnya jelek. Rumputnya susah. infrastruktur dan harus diakui Eh, football IQ beberapa pemain saat itu tuh kalau dipaksain main nyerang bakal kecapean lah, pasti nggak bisa konsisten 90 menit lah, susah lah. Di kita tuh belum kayak Eropa yang lu main cantik kayak Como gitu 90 menit bener-bener full udah. Itu pasti ada momen-momen dropnya gitu. Nah Luis Milla tuh di Persib tuh kayak gitu kan, nyobain main untuk nyerang cantik, pada akhirnya selalu ada momen Persibnya ambrol. Bojan ini nggak orientasinya nggak main cantik gitu, orientasinya hasil, mainnya kayak gimana terserah. Sekarang sih udah lumayan oke ya. Kalau awal kan bener-bener pragmatis dan menurut gue itu lebih masuk akal untuk Persib. Jadi gue cukup yakin, apalagi dengan track recordnya dia sebelum JDT sejago sekarang itu dia yang ngawalin sama JDT kan, Bojan yang bikin pondasinya. Terus dia di KL juga bagus, sempat di Phnom Penh juga oke juga. Jadi wah gue rasa sih kalau ada pelatih yang bisa bawa tim Malaysia ke final AFC Cup, berarti nggak sembarangan gitu, bukan cuma apa laki gitu, dan optimisme itu yang gue suka sih. Dan yang paling penting dia selain manajemen, media handlingnya, komunikasinya bagus. juga. Dan di Indonesia tuh pelatih itu harus punya itu sih. Harus bisa ngobrol sama orang sih gitu. Jangan diam-diam keringetan. Iya. Berarti bener tuh, gue baru tercerahkan lagi tuh. Kayak misalkan kenapa di Indonesia tuh nggak ada yang kayak Como mainnya, nggak ada yang kayak Barcelona atau awal-awal Swansea dateng. Selain infrastruktur, napas juga ya berarti. Napas men. Karena kalau kita ngomongin ke Persija juga dulu kan TD coba bawa itu. Thomas Doll kan coba bawa itu. Sampai akhirnya nyerah juga. Apa keadaan di sini? Kalau Persija kan sebenarnya diuntungin oleh sistem di akademinya yang udah berjalan juga. Jadi Persija kayak sekarang tuh sebenarnya udah oke banget gitu. Ya nggak juara itu hal lain, tapi pada akhirnya mereka bisa punya karakter bermain yang bagus karena udah dibangun dari akademi gitu. Sistemnya tuh berkelanjutan lah. Tapi secara keseluruhan Indonesia itu tuh belum gitu. Cuma beberapa akademi aja yang bisa kayak gitu. Jadi kalau tim yang diisi oleh banyak pemain yang universal dari mana untuk menyamakan main bareng attack tuh susah gitu. Sedangkan Persija kan kebanyakan juga pemain akademi naik gitu kan. Kayak dulu Ilham Rio Fahmi, sekarang ada Arliansyah. Jadi emang udah dibiasain. Makanya pas main nyerang tuh nggak terlalu gagap. Ya meskipun memang untuk mencapai hasilnya Masih belum lah. Tapi karakternya udah kelihatan. Ya kan sedikit lah tim berkarakter di Indonesia tuh. Gue pernah nanya ke siapa ya, di Indonesia itu sebenarnya karakter timnya itu ada apa enggak sih? Kayak misalkan jangan-jangan di bagian timur mainnya seperti A gitu, di Jawa nih, Pulau Jawa mainnya seperti B, di Sumatera mainnya lain lagi gitu. Ada karakternya apa tergantung pelatih apa tergantung pemain? Kalau dulu mungkin ada ya. Kalau dulu tuh sangat ada cermin kedaerahan terhadap gaya main gitu kan. Kayak yang di Medan kan emang Rap-rap tuh. dunia keras kan itu kan. Teman-teman Medan kita ini dunia keras gitu kan. Berani konfrontasi, makanya berani di lapangan. Timur physicality oke, lari kencang. Pada masanya ya kita bisa ngelihat Boa Salosa di Persipura 2012 itu kayak tim yang alien sih semua itu ya, misalnya All Star. itu jago banget itu. Tembusnya. Iya. Menurut gua tim Pulau Jawa ini lumayan lumayan jadi transisi lah dari beberapa kawasan ini. Tapi memang ada pada akhirnya di sepak bola modern itu tuh menjadi hal yang mungkin hanya jadi warna aja, tapi nggak bisa jadi benar-benar karakter bermain. Karena kalau PSM tetap ngandalin permainan keras sampai sekarang ya, maksudnya bakal rentan kartu dan sekarang dengan teknologi bakal lebih bahaya gitu. Jadi pada akhirnya karakter ini dibangun oleh visi misi dari klub itu masing-masing. Makanya kalau gue lihat sekarang kayak Borneo kan dia mainnya balance juga gitu, main balance karena mungkin dari akademinya udah dibiasain juga, scoutingnya bagus, gimana. Sekarang kelihatan di timnya juga jadi oke. Nah, Persib itu memang kalau kita ingat zaman dulu mainnya cantik juga. Dulu tuh kalau menang di kandang tuh minimal 3-0, 4-0, tapi lawannya tim-tim kayak Persiwa Wamena gitu kan, lawan Persik Kediri 6-0. Tapi kalau ketika lawan tim besar ternyata ada hal yang harus bisa diberikan, yaitu spirit gitu kan. Terus juga mana fighting spirit di lapangannya. Yang itu yang dikasih oleh Bojan Hodak, dan itu sebenarnya udah diawali dari zamannya Jijang Nurjaman gitu. Sempat hilang, Robert Albert coba untuk ngasih lagi. Itu jadi pondasi, akhirnya disempurnainnya sama
Bojan Hodak. Jadi kelihatan karakternya sekarang Persib ya udah main determinasi aja di lapangan gitu. Itu perubahan ya kan, karena di awal dia datang kan Persib kan ngandelin counter dan segala macam, Iya, dan sekarang benar. ya mungkin karena ini komposisi pemain ya, karena kan itu gambling banget loh, Persib habis juara terus habis itu ngelepas paketan asingnya ke Malut kan waktu itu, Iya. Franka, terus DDS, Ciro, Dimas Derajat bahkan, terus datengin pemain-pemain yang tanda kutip belum pernah bermain di Indonesia lah, Iya. taruhlah kayak Tom, terus ada Eli. Mm-mm. Itu kan gambling banget sampai Iya. akhirnya tetap bisa mendominasi. Karena apa, Bang? Faktor Sebenarnya- adaptasinya gimana itu? Sebenarnya gaya permainan Persib juga dipengaruhi oleh bagaimana cara lawan menghadapi Persib gitu kan. Iya. Waktu musim pertama Bojan di Persib, Bojan main defense karena lawannya wah Persib lagi limbung nih. Gua serang aja gitu kan. Akhirnya diserang di defense, serang balik berhasil. Apalagi punya Ciro, punya DDS. Di musim kedua itu mulai transisi. Persib tuh nggak sepenuhnya serangan balik. Karena tim yang jadi lawan Persib itu udah pada nahan diri. Oh, gue mendingan stay di belakang nih. Nah, akhirnya Bojan mikir-mikir lagi, kayaknya perlu ada transisi karena tim yang terus-menerus dalam satu titik itu menguasai liga dalam tanda kutip ya, melalui gelar juara, itu tuh jadi tim yang paling ingin dikalahkan oleh semua tim gitu. Iya. Lu sebagai fans Barca Iya, ngalamin banget kan? Barca Madrid lah tuh. Gue juga dikalahin Juventini semua. gue ngalamin banget pada masanya Juventus tuh pengen dikalahin oleh semua tim gitu. Nah ini tuh terjadi di Persib sekarang. Semua tim itu ketika lawan Persib kayak punya 200% ya? ambisi beda gitu, motivasinya tuh berlipat gitu. Makanya perlu cara lain untuk bisa ngebongkar tim-tim yang main low block ini, yang main defense, yang main keras ini, ya diganti sistemnya gitu. Memang transisinya agak lambat ya, maksudnya karena kan perubahan transisi yang drastis ini juga jarang terjadi di sepak bola Indonesia gitu. Makanya sebenarnya kalau masalah target, pas gua ke Thailand berangkat sendiri, tapi entah bagaimana caranya gua di tribun bareng sama Pak Adit ngobrol. Kalau off air sih manajemen tuh bilang kayak kita nggak nyangka Persib Desember ada di peringkat pertama, karena kita tuh ngeset targetnya nggak di peringkat pertama, minimal 5 besar deh gitu. Yang itu bisa di peringkat pertama. Jadi kan walaupun transisinya berdarah-darah, agak sulit, bahkan ngebuat Boboto sempat resah ya dengan performa Persib di 2 bulan awal. Tapi Persib bisa adaptasi cukup cepat dan akhirnya bisa di peringkat pertama. Selain karena kualitas pemain, ya gue rasa faktor terbesarnya Bojan Hodak sama jajaran manajemen dan sirkulasi profesionalisme yang ada di Persib itu udah ngedukung semua. Jadi environment-nya udah oke. kebentuk, Sehingga ketika tim transisi jadi lebih sistem, ternyata bisa berjalan lebih oke gitu, dan ya Persib kayak Persib yang ada sekarang tetap berada di peringkat pertama gitu. Bojan Hodak kayak. Lu kalau ngeliat Bojan Hodaknya sendiri gimana? Sekarang tuh udah mau perpanjang gak sih belum? Belum sampai Belum. Tapi kan katanya ada klausul kalau perpanjang saya perbaiki Fasilitas. beberapa sarana dan Iya. fasilitas. Iya. Gila. Kok dia bisa cinta kayak gitu sama Persib? Gua kayaknya sih pasti ada ini ya, ada rasa di mana dia akhirnya mendapatkan satu penghargaan yang sesuai dengan kualitasnya lah. Karena selama dia ngelatih KL, ngelatih JDT, sempat ngelatih timnas U23 Malaysia, kayaknya dia nggak pernah dapat supporter semasif Persib sih. Jadi pasti ada passion yang dia berikan lebih gitu. Cuman emang Bojan Hodak standarnya tetap standar oke gitu. Dia nggak bisa terus-terusan untuk ada di ini, apalagi kalau gue tuh pernah baca satu buku, kalau untuk serial winner tantangan tuh harus naik terus gitu. Jadi nggak bisa yang penting tahun depan gue juara liga lagi deh. Enggak. Bojan tuh kayaknya pengen ngebuat Persib lebih bisa ngomong di Asia gitu, bisa berbicara. Makanya secara fasilitas juga harus bisa mendekati tim-tim yang ada di Asia yang bagus gitu. Berarti permintaan Bojan tuh menurut lu masuk akal, Bang? Sangat masuk akal. Bahkan itu sebenarnya jadi pemicu yang bagus ya bagi Persib. Karena kan kalau kita ngelihat, gue pernah main ke Bali, emang gila juga ya itu gimana fasilitas mereka. Terus yang di Dewa United juga, yang di Pegadaian tuh juga mantep juga kan. Nah Persib itu kan belum seproper itu gitu. Gymnya masih kerjasama gitu kan. Lapangan latihannya baru satu gitu kan. Belum ada lapangan indoor. Nah itu tuh kan hal-hal yang memang sebenarnya udah jadi barrier minimum tim profesional dong. Apalagi dengan duit yang muter di Indonesia, harusnya bisa lah investasi ke situ gitu. Nah Bojan tuh ingin ngebangun environment-nya dulu gitu. Dan gua rasa itu justru bukan hanya tantangan bagi manajemen Persib, tapi sebenarnya itu advice gitu. Itu tuh masukan kalau lu pengen advance sebagai klub profesional, ya juga
lu harus bisa berkembang gitu, nggak bisa nunggu ntar deh kita mah mending datangin dulu pemain bintang, fasilitas ntar justru nggak bisa. Kayaknya Bojan tuh ngedepanin tim tuh harus mapan dulu baru jago gitu. Jangan jago dulu. Kalau jago dulu nggak mapan bisa amblas gitu kayak tim-tim yang jago lama-lama kayak Sriwijaya gitu kan. Tapi lu Mereka sebagai bobotoh sampai detik ini Bojan belum tanda tangan kontrak gimana, Bang? Resah lah gila. Resah. Walaupun ya gue sih sebagai bobotoh gue tetap berharap tim fokus dulu aja deh di musim ini gitu. Masalah kontrak atau enggak ya itu bisa diobrolin nanti. Cuman ya gue ngeri ada yang niban aja gitu kan dikit di industri sepak bola Indonesia itu kan masih kayak lu dikontrak di gue sekian. Tiba-tiba ada orang lain nih 10 kali lipat tuh mau Iya kan? benar. Bagi orang berusia 56 tahun ya kan udah mau Nyari pensiun, nyari apa lagi kan? Hal-hal manusiawi yang gak bisa ditolak gitu. Gua takut itu aja. Here we go, Bojan Hodak tuh Al Nassr. Iya, Al Hilal tiba-tiba. Iya, tapi sih gue sih resah, tapi kalau bisa perpanjang kontrak di momen ini, wah itu bisa jadi booster mental sih harusnya. banget. Bisa jadi apa ya, satu spirit beda di ruang ganti karena tahu nih pelatih yang bawa Persib keren masih ada di tim nih musim depan tuh kayaknya nular ke pemain gitu positifnya gitu. Iya. Tapi saran gue biar hatinya Bojan makin kena ya cinta sama Persib, ajak ke Dago kata gue. Ajak ke Dago, ya makan di atas, ajak ke Sering kalau jemput. dia? Sering. Nah ini Sering kalau dia tuh selain sisi profesional yang kita lihat dan kita tahu atau kita baca, ada Dia kan kelihatannya keras banget ya, suka marah apa segala ada macam. sisi-sisi lain yang unik dari Bojan nggak? Dia tuh dekat sama jurnalis di Bandung. Dia tuh ke supporter juga kalau ketemu ya dia mau berhenti untuk foto apa gitu. Terus kalau dia tuh sering misal ke brand kopi yang namanya Es tuh, ya, terus sendirian aja udah. Tiba-tiba orang random, cuma kan orang Bandung juga kalau di tempat yang lebih premium juga nggak serta-merta ngerubungin kan, tapi pada ngevideoin dari jauh. Gitu. Nah, pas Bojan sadar dia di videoin, dia tuh kayaknya interaksi minimal senyum atau gimana gitu. Jadi dia tuh juga interaksi sama warga Bandungnya juga oke. Galak dia. Kayak kan Kalau di ini kan pinggir kalau lapangan lagi ke center kamera kan mukanya udah merah. Kayak Hellboy ya. Hellboy. Gue pengen ngomong tapi takut. Tapi emang Bojan kayaknya bisa marah di momen yang tepat sih. Iya. Jadi bawaan auranya tuh emang keras karena kan dia keluarga militer. Bapaknya tuh tentara, kakaknya tuh tentara juga. Balkan sih. Bapaknya tentara pas zaman perang Balkan. Jadi lu tahu gimana segimana kerasnya nih orang dididik dari kecil gitu. Makanya ke bawah pas udah dewasa raut mukanya nggak bisa bohong gitu. Orang-orang keras cuman ternyata dia punya kemampuan komunikasi, ngobrol sama orang, media handling bagus. Kalau di Jawa Barat tuh kan seperti yang diomongin sama temen-temen, kalau misal wartawan ada 10 nih, yang hari keduanya cuma ada 9, yang satu ditanya ini yang ini kemana sampai dia tahu ini ada satu wartawan yang nggak ada gitu. Detail Terus misal tiba-tiba ganti orang, oh lu orang baru ya gitu-gitu. Jadi detail banget. itu tuh gestur-gestur yang bagi orang Bandung itu someah banget gitu. Jadi someah tuh nggak cuma buat orang Sunda, ternyata orang Kroasia pun bisa dan Bojan itu yang pas banget gitu. Orang Kroasia yang mukanya ramah cuma Rakitic doang. Modric Oh, lihat dia kayak itu. Apoy. Apa ya anjir? Aduh. Tapi menurut lu kemarin pas ini lagu ngomongin ini ya, ini Ya. apa liga di sekarang. Kemarin pas ketika ketinggalan 2-0 sama Bayangkara Lampung, menurut lu Bojan di ruang ganti marah banget gak? Terutama sama Robby Darwis. Nah, ini menarik nih. Pasti orang-orang nyalahin Robby Darwis ya. Tapi sih seterkaan gue justru Robby Darwis main jauh tinggi di atas tuh emang keinginan Bojan kayaknya. Kan Bojan tuh selalu ngeset timnya supaya balance gitu. Kalau lu perhatiin di musim pertamanya itu di kanan kan hand. Ya. Di kiri itu awalnya Zalnando tapi nggak perform, terus masuk Bule Hanusa. Nah hand tuh yang lebih defense. Bule yang boleh lebih naik untuk nyerang. Nah di laga lawan Bayangkara kemarin karena Eliano cedera, akhirnya Futros terpaksa main lagi di kiri. Nah Futros kalau sama Kakang dua-duanya fullback nggak bisa nyerang. Sedangkan Persib itu kalau nyerang nggak bisa dengan jumlah pemain yang normal, harus ada tambahan pemain yang bisa. Extra player. Iya harus ada unggul jumlah pemain gitu ya kan. Makanya salah satu fullback pasti diinstruksikan untuk lebih nyerang. Kalau ada Eliano tuh yang bisa sejajar sama
di kiri misal Beckham, dia bisa sejajar tuh sama siapa Bergwijn dia bisa sejajar. Tapi karena dia kemarin nggak ada, Putos juga bukan fullback proper gitu. Dipasang Robbie Darwish yang punya naluri serang lebih oke. Makanya dia tinggi banget. Terlepas dia bikin kesalahan, sebenarnya itu kesalahan kolektif gitu. Kalau Robbie Darwishnya ya gue juga sadar kalau Robbie Darwish juga nggak benar-benar disiplin sempurna gitu. Cuman kayaknya Bojan lebih marahnya tuh general tuh. Dan Klok bilang kalau ya pelatih melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pelatih di Singapura katanya. Berarti kan marah banget kalau gitu kan. Apalagi di Bayangkara waktu itu Robbie Darwish tuh perperannya banget lawannya si DB. Buset itu pemain. Yang mana Nico Williams? Iya, Nico Williams. Ini banget itu. Iya, Williams bener-bener. Kamera aja belum ngepen dia udah hilang. Kenceng banget lari. Ada pokoknya di babak kedua gue inget banget. Back Persib kan kuat ya, kenceng banget ya. Gede lah. Matrikardi dikolongin. Matrikardi dikolongin kayak gitu. Itu tuh masih levelan jebolan Akademi Celta Vigo yang levelnya cadangan ya. Gimana kalau yang mainnya yang ini ya? Iya, yang Liga Utama. Iya. TPA Cidanya Bali. Iya. Itu kan buset jatuh. Di sini udah kayak respect apa. Nah, kalau mau lari kenceng mah itu juga Kuipers. Allah, itu mah dikejar Materazzi sekarang juga masih kebalap. Bam, tapi kalau misalkan kita ngeliat di pertandingan itu juga ada isu yang kurang enak. Mark Locke dianggap rasis sama Dombia ya? Sama Henry Dombia. Gimana Bam? Yang pertama itu sudah terkonfirmasi tidak terjadi. Iya. Wasit Azmi juga ngomong dan wasit Azmi kan ada di kejadian di dekat ke kejadian. Kalau dia juga nggak dengar ada kata-kata rasis tersebut gitu kan. Give the ball back gitu kan. Back itu mungkin didengarnya jadi black gitu kan. Tapi kalau kita orang yang udah biasa ngomong bahasa Inggris, kalau menyebut tuh black tuh di depan bukan di belakang gitu. Iya. Makanya itu nggak make sense kalau give the ball back ya harusnya black give me the ball gitu harusnya gitu kan. Manggil dulu. Harusnya manggil dulu. Ini kalau di belakang tuh ya bukan panggilan itu itu pasti kata kerja gitu dan ya kebukti juga itu Maklo kan nggak ngomong kayak gitu dan ya gimana. Istrinya juga bukan orang kulit putih kan dan dia punya foundation yang ngebantu sekolah-sekolah di pedalaman Jawa Barat. Masa orang kayak gitu kayaknya dia nggak punya track record rasis deh. Apalagi temenan sama Greg. Temenan sama Greg. Deket banget. Di akademinya ketika dia masih usia SSB tuh Makhluk tuh satu tim dia doang yang putih. Sekelilingnya tuh teman-teman kulit berwarna semua. Ada yang dari Afrika, ada yang mungkin dari Amerika Selatan, ada dari kayak Curaçao dan lain-lain. Jadi di Makhluk udah terbiasa dengan diversity-nya itu, dengan keragaman. Dan bagi orang dengan brand sekeras ini, misalnya kayaknya Makhluk nggak bakal ambil resiko ke sana deh. Emosi-omisinya. Dan dia bukan orang emosian lagi. Jadi pas gua pertama muncul isu itu, gue yakin Makhluk nggak mungkin kayak gitu. Dan harus diakui dengan segala hormat kayaknya ada sisi overcompensating dari pihak Bayangkaranya. Karena mereka kalah di lapangan, kalah di tribun juga, gitu kan. Mereka kalahnya juga menyesakan gitu dari unggul 2-0. Iya. Gue tuh selalu kalau sepak bola Indonesia itu kayak gambaran kehidupan warganya aja gitu. Di kita tuh kalau ada yang salah, misal lu marahin gue karena gue salah, pasti gue nyari sesuatu dari lu yang kayaknya bisa gue salahin juga, bisa salahin balik. Apa nih? Ya itu kayak gitu aja gue ngelihatnya. Kayak overcompensating aja karena dia coba defense dengan kesalahannya dia. Apalagi Bayangkara kan belum malam ini juga terkena kasus di EPA kan. Maksudnya situasinya lagi nggak enak lah bagi mereka. Gue paham juga pasti ada desperate kesana gitu kan. Cuman ya ini jadi isu yang serius gitu. Karena tuduhan rasis itu bahaya banget sih. Bahaya banget dan emang sih secara umum juga itu ngebuat hubungan di environment sepak bola Indonesia jadi jelek. Justru kalau sepak bola Indonesia mau bagus, nggak bisa bagus sendirian, nggak bisa bagus 1-2 tim doang, harus sama-sama bagus. Kalau ada isu yang belum pasti dan langsung nembak isu tersebut itu justru saling menjatuhkan. Dan sangat disayangkan gitu sebagai tim yang berasal dari institusi kepolisian, justru kata-katanya tuh judging gitu. Ngejudge ya. Harusnya kan diindikasi ya kan atau misal terindikasi pemain tersebut melakukan ini dalam pernyataan resminya langsung judging pemain ini rasis misalnya
menurut gua sih sangat tidak mencerminkan tim tersebut dari lembaga tersebut gitu. Harusnya sih lebih bijak aja. Ini Atau terduga gitu ya. harusnya gitu kan, Iya, iya, terduga, iya. terindikasi, pakai kata-kata yang lebih pinter lah gitu Yang kan. masih kemungkinan, Ya. yang masih kemungkinan. Nah. Karena kan yang gitu-gitu harus ada pembuktian. Betul, Dan gua gak ngerti hukum, cuman karena kasus ini banyak berseliweran, akhirnya satu waktu lihat satu konten, kalau orang yang nuduh itu tuh orang yang harus bisa ngebuktiin. Iya. Iya. Kalau gua nuduh lu maling, gua yang harus ngebuktiin lu maling sebenarnya. Ya, ini bukan gua- bukan lu harus ngebuktiin gua lu enggak. Ini baru gue ngomong, ini omongan Pak Jokowi nih. Iya, benar. Iya, itu tuh hal yang Iya, iya. kan sampai sekarang gak ada buktinya. Iya. Dan ya maksudnya bagusnya juga pihak wasit juga di laporan pertandingan sudah Menurut mengkonfirmasi iya. tersebut. Jadi gua rasa clear. Bahkan agak disayangkan sih ini rame di media sosial, nggak perlu sebenarnya. Iya, Karena di lapangan udah kelar. Iya, karena udah ada obrolan antara Mark Klok sama Pak Marji kan di Bener. samping. Henry Dombia tuh udah ngakuin, oh ya, Iya. it's okay. Makanya Henry Dombia sama Maklok di akhir pertandingan ngobrol. Teman-teman gue yang datang ke Lampung juga ngasih video. Ini Henry Dombia apa kok? Itu kejadian lama kan di half time kan. Di akhir pertandingan nggak ada. selesai. nggak ada Iya, apa-apa, udah iya. selesai. Tapi setelah itu satu hari setelah itu rame di media sosial, wah gue bilang. Ada video tunnel Wahyu Subuseto waktu itu ya, Kapten Bayangkara Iya. yang apa ya istilahnya ngelabrak kali ya, ngelabrak Mark Klok itu Sebenarnya kalau gue di posisi pemain Bayangkara, ya mungkin wajar juga. Iya, ya. iya, Maksudnya kalau di solidaritas. lapangan di lapangan mah ya apalagi kapten memang harus ngebela ini ya. Gue juga paham lah ke sana. Cuman aksi di luar lapangannya ini yang gue nggak perlu kayak tiba-tiba Firza balesin komen terus nge-DM balasan DM sama supporter maksudnya nggak perlu lah. Pemain profesional tuh harus bisa ngejaga semuanya gitu. Maksudnya mau gimana pun lu tuh pemain profesional. Gue sih agak menyayangkan aja tapi kayaknya ini bakal jadi bahan gorengan. jadi bahan apa ya? Jadi bahan pembelajaran buat banyak dan pada akhirnya juga pasti ini aja pasti ya padanya aman-aman aja kan biasanya juga ketika ada masalah tiap ada Udah selesai. udah selesai nguap biasa aja kan. Iya, iya. Ya, gue sih bahaya aja sih menurut gue. Ini jangan sampai kejadian lagi lah ya kayak gini. Firja hatinya masih Jakarta kali Firja. Ya, pasti dong. Tim besar yang pernah dibela ya kan. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Kalau berarti 1 atau 2 match sebelumnya tuh yang rame juga tentang Persib yang Dewa. iya. Ya. Oh, Persib Dewa. Iya, Iya, yang benar. ada handsball sama bola keluar. Benar. Nah, sudut pandang lu gimana tuh? Yang pertama yang gua kritisi performa wasit. Wasit VAR, wasit lapangan. Wasit VAR sama wasit lapangan. Oh, Tapi yang khusus pertama wasit lapangan dulu ya. Iya. Wasit lapangan ini tuh ini jadi panjang nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, it's okay. Jadi wasit lapangan ini wasit yang emang belum punya pengalaman banyak di Super League. Jumlah kepemimpinan di liga di pertandingan Super League itu kurang dari 10. Ya. Dan lu langsung mimpin salah satu pertandingan yang Krusial. melibatkan tim yang sedang berada di title race. Gua rasa itu terlalu beresiko. Gua pernah jadi wasit ya 5 tahunan lah, bahkan nggak cuma di Jawa Barat, gua bahkan awal-awal ke Jakarta sempat ngwasitin di lapangan Banteng. Di Lu apa license juga wasit ada. license wasit futsal sama bola di apa level provinsi lah. Nah, jadi gua pernah ke lapangan Gongseng pernah gitu kan. Jadi sebagai wasit itu gua ngerasa kalau nggak cuma harus pintar, tapi harus ada kematangan mental gitu untuk ngejaga semuanya ini loh, untuk ngejaga pertandingannya juga oke gitu. Nah wasit-wasit yang baru ini sejago-jago wasit ini pengalamannya kayaknya belum dapat. Iya. Wasit tersebut itu ada kesalahan teknis yang sangat fatal sehingga dia akhirnya nggak bisa menilai itu bola udah keluar atau belum. Iya. Kalau ini lapangan bola, ini gawang, asisten wasit satu tuh di sini ya, di Iya, depan di bench kanan, kan, dekat di depan kanan. bench, asisten wasit dua di Di sini. sini seberangnya. Nah, pergerakan wasit utama itu harus diagonal dari sini ke sini. Iya, buat nutupin celah ya. Biar yang ini kan nggak ada asisten wasit kalau di sini. iya. Bisa di-cover sama dia. Nah, Termasuk kalau di sini gitu kan. Makanya dulu di di UEFA pernah ada wasit samping gawang. Walaupun gua aneh kenapa wasit samping gawangnya deket asisten wasit, misalnya nggak bersilangan gitu kan. Tapi setidaknya kan dia ingin coba untuk meminimalisir kesalahan di area goal line itu kan, di garis gawang. Nah di kejadian tersebut wasit utamanya kotak penalti kan 16 meter ya. Dia berada sekitar mundur 4 meteran ke belakang gitu. Ya maksudnya sejago-jagonya orang nggak bisa ngelihat jelas dong garis lebih dari 16 meter. Berarti ada kesalahan teknis dari si wasit. Harusnya wasit ini maju lebih panjang lagi,
bahkan kalau perlu sampai ke ujung larinya gitu. Iya. Apalagi dengan itu kan krusial gitu, langsung berhubungan dengan gol gitu kan. Tim lagi nyerang, harusnya lu pepetin posisi lari lu untuk bisa ngelihat ini gitu. Ngelihat arah lari bola. Wasit tidak melakukan itu. Yang kedua, asisten wasit. Oke. Asisten wasit ini kalau lagi defense dia sejajar dengan orang bertahan terakhir kan. Tapi kalau ada tim yang lagi nyerang, dia ngikutin bola. Nah, ketika bola di ujung, wasitnya nggak di ujung. Asisten wasitnya bisa dicek. Maksudnya jadi udah kesalahan 2 tuh ya. Yang tadi yang awal kan udah 3 sama penunjukan wasitnya kenapa dia milih itu gitu kan. Udah 3 tuh. Yang ketiga gua tuh nggak puas dengan standar broadcasting yang ada di Indonesia. Walaupun gua kerja di dalamnya tapi ini mudah-mudahan jadi bahan masukan aja ya. Gua nggak ada head apapun tapi dengan standar yang udah menggunakan VAR, kan VAR 34 kamera ya kalau di liga-liga Eropa ya. Di kita kan di bawah 16, kayaknya 12 deh. Jadi nggak ada kamera yang sejajar dengan garis gawang. Kalau lu cek di La Liga, setiap ada orang yang nendang tendangan sudut, itu tuh ada kamera yang stay di pojok, ngelihat bolanya lurus tuh. Karena pas tendangan sudut tuh kalau nendang di sisi kiri sama kaki kiri ada kecenderungan bolanya kemungkinan keluar dulu terus masuk lagi. Nah, sama kamera tuh kepantau. Di Indonesia nggak ada kamera yang di situ. Adanya kameranya untuk kamera offside itu tuh sejajar dengan tepi kotak penalti yang sudut itu. Nah, selurusannya itu tuh buat kamera offside. Tapi untuk mengecek garis lapangan jadi diagonal gitu. Jadi nggak presisi gitu. Cuman sebenarnya VAR pun nggak bisa. Kebetulan kan minggu depannya gue datang ke acaranya Pak Ogawa itu yang koordinator wasit ya. Dia ngejelasin kayak gitu. Karena gue paham ada salahnya di mana. Si wasitnya yang wasit VAR ini nggak bisa mutusin bola itu keluar atau enggak karena nggak ada kamera yang benar-benar nge-cover ini bola udah keluar atau belum. Yang udah nge-cover itu tuh kamera jurnalis. Yang mana itu kamera unofficial dan kamera unofficial nggak bisa jadi bahan pengambilan keputusan dari wasit gitu. Wasit itu harus melihat kamera official. Saya kamera official nggak ada yang nge-cover itu. Jadi ini kesalahannya kolektif jadi ngebuka borok di banyak sisi jadinya gitu. Dan gue yakin kalau ngelihat dari kamera jurnalis bahwa itu bola sudah keluar. Sudah 100% keluar. Kalau yang handball, Nah, itu handball atau ball to hand? Nah, di peraturan law of the game itu hand to ball tuh udah nggak ada kata-katanya. Adanya deliberate or not deliberate. Deliberate itu berarti si tangan ini berusaha menghindari bola atau enggak sih gitu kan. Dan tapi sebelum ke sana, patokannya adalah ketika tangan melebar kan menjauhi siluet tubuh itu membuat badan menjadi terlihat lebih besar. Itu harusnya handball, udah jelas. Trajektori bolanya berubah kan? Iya. Memang agak rumit sih. Ini interpretasi masalahnya. Dan gua rasa interpretasi handball ini menjadi salah satu interpretasi yang paling rumit untuk disatu pahamkan semua wasit. Karena ada di momen wasit itu handball kayak kejadian boros di Borneo, yang itu malah nggak handball. Nah, Ramon golnya Kakang. Kalau Ramon gue yakin itu handball. Itu handball. Karena terlibat dalam proses serangan. Kan sebenarnya sama Alex Martin. Ya makanya handball. Makanya yang Alex Martin juga harus handball. Makanya gue paling gak suka Persib diuntungin oleh keputusan wasit. Gue pengen wasit tuh adil aja gitu. Karena gue juga tahu rasanya ketika wasit tidak menguntungkan Persib gitu. Pasti kesel dong. Anjir ini wasit salah lagi gitu kan. Maksudnya apalagi kurang lebihnya gue cukup tahu lah dengan law of the game ini, dengan pernah lisensi 2 kali, pernah mimpin pertandingan. Gue cukup sering datang ke forum-forum dari PSSI ketika ngebahas tentang wasit gitu. Gue cukup tahu kalau Persib diuntungin itu tuh bukan hal yang perlu dirayakan, itu jangan itu tuh. Karena suatu saat tuh bakal ngerasain Persib tuh bakal dirugiin dan itu tuh bakal nyesek apalagi ketika momen krusial title race gitu. Nah itu tuh gue sih nggak masuk akal. Makanya ketika bola tersebut kenapa nggak handball ya aneh sih. Wasit juga dekat, apalagi itu tuh wasit yang bisa ngelihat itu ada wasit keempat juga gitu kan. Wasit keempat bisa ngasih masukan. Wasit tengah kalau ngelihat itu bisa dengar dari masukan gitu. Udah ada VAR juga gitu. Udah sangat jelas pantulannya dengan kaki tangan yang terbuka. Kenapa tetap handball itu tuh. Jadinya ngebuat yang panas itu di media massa, di grassroots gitu. Yang berantem tuh di sana jadinya karena kita nggak disuguhkan oleh keputusan
keputusan yang stabil lah gitu. Itulah yang gua rasa sih harus dibenerin karena kan di pekan yang bersamaan ketika Persija lawan PSIM pakai wasit asing ya. Maksudnya karena kan ada tim yang berjuang di title race, ada tim yang berjuang untuk menghindari degradasi. Nah, laga-laga yang melibatkan tim ini gua rasa ini perlu pakai wasit yang satu level gitu. Soalnya kan Kalau yang satu asing semuanya asing. Kalau yang satu FIFA yang semuanya FIFA. Yang sampai yang satu FIFA yang satu masih baru debutan gitu kan. Maksudnya itu tuh munculin suuzon gitu. Jadi agak soalnya gede kan dikit. kenapa Persija PSIM pakai wasit asing mainnya di Bali. Wasitnya sekalian jalan-jalan. Itu aneh juga tuh. Anjay. Rusia lagi. Aneh Rusia. juga Iya, tuh. wasitnya. Lawan Biak mainnya di Jogja, lawan Jogja mainnya di Bali. Berarti banyak ya. Kita kan ya udahlah sebagai penikmat mah ya. Taunya ya itu udah keluar. Yang satu Handsball, handsball, Jonathan kartu kuning. Ya, penjelasannya lebih detail lagi ternyata ada faktor keterbatasan juga. Ya, Keputusan tapi wasit debut. gue sangat empati dengan keresahan teman-teman yang ada di Bandung. Maksudnya gue juga paham kenapa orang-orang Bandung semarah itu dengan 2 gol dari prosesnya Dewa yang dua-duanya harusnya nggak kejadian gitu. Harusnya bisa dianulir gitu. Apalagi kan pas Jonathan dorong Berguinho Iya, yang jadi narik penalti, Berguinho, Berguinho, kartu kuning. Kartu kuning di babak pertama. Iya. Terus habis itu ada Ya, kejadian yang itu nggak kartu kuning dan Jonathan bisa diganti sebelum proses pengecekan VAR selesai. Maksudnya kita bakal ngenilai ini emang wasit nggak proper sih semua yang bertugas ya. Iya. Maksudnya kok bisa yang kayak gitu lolos itu tuh hal dasar yang bahkan sebelum ada VAR pun ketika ada penunjukan penalti dan ketika masih ada rame-rame itu belum boleh ada pergantian pemain. Iya. Istilahnya kalau misalkan kepolisian ini terdakwa nih. Iya. Jangan kemana-mana Jangan dulu. dulu, iya, Mau bener. divonis, lagi mau divonis. Nah, lu. itu. Kalau pada nonton cuplikan ulangnya itu tuh ketika Jonathan narik si Berguinho itu, Jan Olde tuh langsung langsung nyuruh Bang Bes buat Wahyu Pras dari siap-siap langsung ganti baju. Itu langsung. Terus wasitnya nggak nyariin habis itu. Mana yang tadi mau gue hukum? Iya. Kan M Rashid, mirip kan dia tuh sama M Rashid. Udah main di India dong, udah main di India. Udah dibekali. Iya. Ya itulah Bam, itu Keputusan-keputusan. bumbu-bumbu yang kayak gitu yang Bumbu-bumbu. ngebuat sekarang akhirnya title race di Liga 1 tuh makin apa ya? Hidup lagi ya? Makin hidup lagi dan apalagi sekarang Persib dan Borneo itu hanya terpaut bukan poin, bukan agregat gol tapi head to head. Head to head bener. Tapi kedepannya tuh Persib masih harus menghadapi Persija, masih harus menghadapi Persijap, masih Persijap PSM. karena ya PSM. Kenapa gue bilang Persijap karena Persib kan di putaran 1 kalah ya sama Persijap. Iya, Ini anomali nih. Nah sedangkan Borneo kalau bukannya kita ngeremehin ya, tapi dari sisa laganya yang berat dia itu hanya tinggal lawan Bali di Bali. Bener. Gimana Bam chance-nya Persib Bam? Keuntungannya juga didapat Borneo ini gue sering banget ngomong karena Borneo tuh nggak dapat pressure. Iya. Orang-orang tuh fokus ke Persija nih. Persija lagi bersaing nih di 3 teratas. Wah ini sepertinya dua-duanya gontok-gontokan nih. Di semua postingan pasti ada rame tuh kan. Tapi Borneo melenggang aja gitu. Santai Kayak ya udah gue fokus ke pertandingan aja. Nggak ada yang neken gue juga. Karena ketika Borneo di atas, sebenarnya mereka juga cukup kesulitan untuk mendapatkan pressure ini. Terbukti di periode Desember sampai Januari ya yang sempat dia drop ke posisi 4 itu. Karena dia ngerasain pressure sebagai peringkat pertama. Nah sekarang mereka berada di peringkat kedua dengan poin sama itu nggak punya pressure itu. Persib punya pressure itu karena di peringkat pertama gitu. Apalagi dengan statusnya juara bertahan gitu kan. Dan ingin mencapai 3 kali beruntun jadi memang pressure-nya berat banget. Tapi jujur juga kalau untuk masalah jadwal yang paling cukup berat di antara Persib, Persija sama Borneo ya Persib yang paling berat secara jadwal. Bener kata lu tadi Rafta, kalau menghadapi tim-tim yang masih punya urgensi gitu. Apalagi dengan sisa melawan Persija, gua rasa itu satu laga yang nilainya mungkin 3 laga ya. Mungkin 3 poin doang yang didapatkan. Tapi kemenangannya itu ataupun kekalahannya itu berdampaknya bisa beberapa laga ke depan. Ini yang bakal berat sebenarnya bagi Persib dan Persib harus siap untuk itu. Borneo gue yakin ini tim yang sudah mulai punya urat-urat bersaing di liga ini kan kalau di politik ada urat-urat politik. Nah ini ada urat-urat liganya udah mulai kebentuk. Karena sebelumnya musim lalu Persib saingan sama Persebaya tapi kedodoran sama Dewa United. Dewa United mau gimana pun tim baru. Dan urat-urat liganya belum kebentuk. Nah Borneo ini juga emang kan transisi ya dari 2015 ya yang dia dulu akhirnya muncul sebagai Pusamania Borneo. Setelah melewati mungkin 8 tahun lebih nih 10 tahun lebih
urat-uratnya juga udah mulai kebentuk. bentuk. Apalagi di 2024 dia sempat ada peringkat yang pertama di regular series. Jadi memang mereka udah punya pengalaman gimana supaya gue tetap handle ada di papan atas gitu. Ini yang buat Borneo juga sangat layak untuk diperhitungkan. Dan faktor yang juga jarang diomongin adalah Fabio Lefundes. Iya. Itu pelatihnya bagus banget. Salah satu pelatih yang perform di K-League. Jadi kalau lu udah bisa bawa tim K-League perform berarti lu punya kualitas yang bagus gitu. Itu udah tolak ukur dan kayaknya sih pekan 3-3-3-4 baru ketahuan sih. Baru kelihatan. Sampai sekarang sih nggak bisa diterka Persib bakal tetap juara ataupun Borneo bakal ini. 3-3-3-4 lah baru kelihatan. Meskipun kalau ada satu hal yang ngebuat Persib tetap diunggulkan selain materi pemain, selain juga faktor playbook taktiknya yang banyak, ya mentalitas Persib itu gak bisa bohong ya. Maksudnya dengan lu kebobolan 2 gol di babak pertama, kalau buat tim yang gak punya mental bagus, gua rasa sih gak bisa comeback jadi 4-2 sih. Berarti Persib tuh mental juara atau mental tim yang mau juara sekarang? Mental dan experience as a title contender. Jadi pengalaman sebagai tim yang berada di perburuan gelarnya tuh udah kebentuk gitu. Persib itu udah biasa ada di posisi kayak gini gitu. Udah sering musim-musim sebelumnya udah pernah rasakan, bahkan pernah merasakan fail juga gitu di musim sebelum Bojan datang gitu. Makanya dia udah biasa untuk ada di ini dan secara environment yang sempat kita bahas di awal. Sekarang udah satu visi semua nih dari jajaran manajemen sampai ke kitman, sampai ke staf pelatih, sampai ke pemain, bahkan sampai ke yang support ya, technical support dari manajemen gitu. Semuanya juga satu visi gitu. Itulah yang ngebuat Persib punya keunggulan menurut gue. Tim lain juga pasti punya hal yang sama, tapi levelnya Persib udah advance lah. Maksudnya kita nggak bisa bohong lah. Tim yang udah pernah peringkat pertama di di ACL tuh itu tuh emang ngebuktiin kalau ada sesuatu yang udah bisa dikerjakan dengan baik di belakangnya gitu. Apalagi kalau kita ngomongin ACL tuh kan ACL tuh tidak sama dengan AFC Cup. ACL tuh menurut gua ada setengah level ya di atas AFC Cup dan setengah level di bawah ACL Elite gitu. AFC Cup tuh di atasnya ACGL gitu. Jadi memang Persib itu punya hal tersebut. Mentalitas, pengalaman sebagai tim yang berada di perburuan gelar, punya pemain yang playbooknya banyak nih, mau main dari sayap bisa, mau main dari tengah bisa. Ini Adam Alis orang Cibubur ini jago banget, sumpah gue suka banget, unsung hero. Dan yang paling penting punya serial winner kayak Bojan Hojak. Ini pelatihnya emang serial winner ini. Kalau di film orang yang nggak pernah kalah nih. Iya kan? Tapi kalau kayak Persib kedatangan Asian, Persib kedatangan Kuzawa, itu tuh lu ngeliatnya gimana itu? Maksud gua Asian ya main di Liga Champions, main di Liga Spanyol, Chelsea, Kuzawa itu gimana sih kayak klub lain ada gak sih yang se-Asian sama Kuzawa? Apa Domingo paling ya? Domingo Madura. Faubert ya? Faubert Borneo. Cuma kalau sebut nama enggak sih Asian. Iyalah. Itu gimana itu? Lu udah kebanggaan sendiri gak sih kalau Persib datengin orang-orang kayak gitu? Gimana ya? Kalau buat gue pribadi dulu sebenarnya seperti nggak nyata aja, unreal aja gitu. Karena pemain-pemain ada di Persib aneh banget gitu. Ya sebenarnya bukan cuma Asian, sebenarnya di saat yang sama ada Charlton Tol juga. Asian itu, tapi gue yakin sih pas Asian datang itu emang misi liga sih. Gue udah yakin itu karena ada marquee player ini dan saat itu lini tengah Persib sebenarnya nggak terlalu butuh CM. Yang kan momennya itu ada Deddy Kusnandar tengah, Kim Jeffrey lagi oke-okenya gitu. Maitimo. Maksudnya itu tuh udah cukup itu udah. Adanya Asian tuh nggak butuh, Persib tuh butuhnya kan itu tuh satu musim setelah Marcos Flores yang pindah ke Bali. Persib tuh lebih butuh pemain nomor 10 kayak Marcos Flores, kayak Bertino Puliara gitu. Karena musim sebelumnya 2 pemain itu ada di Persib kan. Nah di musim 2017 ada Asian datang, gua rasa ini nomor 8 kayaknya masih ada Kim Jeffrey. Kim Jeffrey lagi oke-okenya tuh sebelum patah kaki kan. Itu lagi peak performanya. Dan itu akhirnya diakui juga oleh salah satu dari pihak manajemen kalau ya emang bagian dari marketing dan sampai sekarang juga marketingnya bisa dikatakan sukses lah, penjualan jersey, views YouTube terbanyak sampai sekarang tuh yang Asian belanja ke pasar kan.
Sangat lah. Tapi kalau untuk Kurzawa, gue cukup yakin. Orang kan ngomong ini juga buat marketing, enggak lah. Bojan nggak sesimpel itulah mikirnya lah. Bojan pasti mikir ada kebutuhan lain yang kenapa dia datangin Kurzawa dan kebukti di laga melawan Bayangkara yaitu crossingnya. Maksudnya ya pada akhirnya kalau datangnya Kurzawa memberikan impact dari media sosial, dari engagement, dari exposure, itu hal positif di samping kedatangannya gitu. Kalau gue cukup yakin sih datangnya Kurzawa itu bukan untuk marketing. Ada beberapa orang, bahkan teman gue juga ngomong gini di salah satu podcast, gue nggak setuju. Karena gue yakin Kurzawa tuh ya sejelek-jeleknya Kurzawa main di final Liga Champions men, maksudnya nggak bohong gitu pemain kayak gitu tuh. Terus juga dia berapa 7 musim juara sama PSG gitu, nggak main-main kualitasnya gitu. Dan kalau ya emang patokan latihan nggak bisa jadi patokan, tapi kalau di latihan itu masih jago banget sih kelihatan. Tendangan yang kita lihat di scrolling TikTok ketika tim-tim Eropa latihan tuh kelihatan di GBLA sekarang. Sumpah tendangan ke kiri-kiri yang tiba-tiba jus masuk gitu. Waktu latihan. Tapi kan maksudnya itu tuh ngebukti kalau dia tuh emang masih punya yang bisa dia tawarkan. Masalahnya kan cuma di fisik aja, kesiapan fisiknya aja, match fitnessnya aja yang belum terbangun gitu. Karena emang 1 tahun tidak bermain juga iya, kan. bener, dan ya main di Indonesia juga nggak mudah lah bagi pemain Eropa. Bener. Awalnya emang gelagapan tuh ya. Pasti. Pemain Eropa datang ke Indonesia tuh berat banget. Iya. Udah mah panas, lembab gitu. Dan tubuh orang tuh proses adaptasinya beda-beda kan. Iya. Orang ada dulu Persija zaman Thomas Hanno Behrens. Hanno Behrens, bener. Keracunan. Iya. Masa keracunan. Dari makanan. Iya. Apalagi ditambah Persib itu strikernya juga secara postur lagi bagus-bagus banget kan. Andrew Jung, Ramon Tangke. Terus abis itu Kastel kalau misalnya nanti sembuh. Itu kan benar-benar ngedukung dari apalagi crossingnya Kurzawa, tengahnya Tom Hai gitu. Kalau musim depan siapa Bam? Apa di lini mana Bam yang harus ada perbaikan Bam? Gue sih nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk. Nomor 10 sama nomor 6 proper deh. Nomor 10 dan Nomor 10 sama nomor 6 proper. Nomor proper tuh yang sekarang mungkin paling di dalam pikiran kalau untuk Liga Indonesia dan yang dekat dengan circle sepak bola Indonesia ya Joy Pelupesi gitu. Yang benar-benar dia bisa mutus serangan, dia bisa sirkulasi bola, dia udah matang, udah Liga Indonesia ready gitu kan, yang udah siap tempur. Nomor 10 yang bisa ngacak-ngacak lagi kayak Tyrone Del Pino. Karena masalah Persib kan itu, setiap tim yang lawan Persib itu numpuk 4-8 pemain di belakang gitu. Makanya datangin Kurzawa tuh untuk bisa memperbaiki struktur serangan crossing, ditambah untuk ngehantem low block lawannya Persib gitu. Kan kalau Persib main yang bertahan 6-8 orang, itu kalau nggak lewat bola ke crossing sebenarnya susah gitu. Kalau kebetulan Persib musim ini juga nggak ada 10 kayak Tyrone Del Pino yang bisa gerak di ruang sempit gitu. Makanya Kurzawa yang banyak main. Nah, untuk musim depan terlepas dari ya semoga juara, tapi terlepas dari itu setiap lawan Persib bakal gaya mainnya mirip-mirip sih. Bakal tetap bertahan ketika lawan Persib. Nah, butuh nomor 10 proper yang mungkin oke menurut gua sekarang di Indonesia Caci Rivera ya. Kalau Peralta itu kan sebenarnya dia ke wide juga, agak flank kan. Maksudnya ya bisa mungkin nomor 10 tapi bukan yang 10 murni yang benar-benar stay di tengah nih, yang di depan kotak penalti dia bisa nari-nari, bisa narik 3 pemain, 4 pemain. Tapi kan Etam muda mainnya di situ sebelum digeser ke kiri ke winger. Bener, tapi yang gue lihat Etam ternyata lebih bisa memberikan banyak hal ketika dia berada di flank. Karena perbedaan kultur mainnya ketika di kelompok usia dengan profesional tuh jauh banget. Jadi itulah yang menurut gua cukup sulit untuk membuat Etam ada di nomor 10. Dan toh Etam juga sangat nyaman main di area flank itu. Mendingan maksimalin aja di situ. Kebukti juga di timnas udah ngebuktiin kalau dia bisa jadi part of the game gitu kan. Kalau pemain lokal yang bisa nomor 10, gua masih ngeliat Witan sebenarnya. Witan, tapi ya Witan tuh masih nyaman untuk main di area 10 gitu. Terlepas dari fisiknya yang mulai kedodoran ya. Tapi gua rasa mungkin karena udah jarang ya, kayak dulu kan masih ada Yaris Riyadi, dulu ada Ansari Lubis gitu-gitu. Kan udah jarang ya Edward Ifak Dalam tuh. Kan udah jarang. Mungkin Witan lokal tapi ya Marcelino paling fresh mungkin sekarang, Marceng gitu kan, itu nomor 10 juga. Ya gua rasa kalau ingin Persib naikin levelnya lagi selain tadi fasilitas dan lain-lain, kalau materi pemain nomor 10, nomor 6
terakhir mungkin 9 yang Proper. garansi 20 gol semusim gitu. Garansi 20 gol. Lewandowski. Bener. Tua tuh, Tapi Lewandowski lucu banget mau masa dia ke Indonesia. masa di 4-3-3 gitu misalkan ada berita Robert Lewandowski atasnya AC Milan bawahnya Persib. Iya, enggak apa-apa. Pacoal cacer. Ada rambut cukuran di sini. Tapi yang punya Persib tuh loyal dia, maksudnya Loyal. seneng banget. Dia seneng bola juga aslinya. Dan atau orang Jawa Barat. bisnis aja? Iya. Orang Jawa Barat. Orang Jawa Nah, Barat. makanya tuh ada keterikatan ke daerah Iya. itu. Iya. Makanya terlepas dari Pak Adit gitu segala macam terus ngelihat Eta main gitu itu kan kayak ini banget gitu ya karena emang dia bobotoh juga gitu ya. Iya. Bahkan dia mau juga kan kalau di doorstop tiba-tiba diajak ngomong, Iya, Pak, iya. Pak, gimana Pak tadi Iya. pertandingan? Ngantai banget ya. Pada pokoknya orang yang bisa ngebuat Persibnya itu bagus dengan cara yang benar, itu tuh dapat respect gede dari Bobotoh. Wah, itu lu bener-bener dapat respect, dapat apa ya? Penghormatan yang enak gitu dari cara ngobrol, cara nyapa apa gitu kan, sambil nunduk-nunduk Pak, terus salaman misalim. Wah itu tuh itu emang enak banget. Gue juga ngeliat itu di Persija di zaman dulu sih. Maksudnya walaupun Ismet bukan orang Jakarta, tapi kan Ismet itu sangat Persija gitu. Iya. Gue itu tumbuh pertama-tama sering nonton ke stadion itu pas Ismet menit akhir cetak gol lawan Persib tuh dari luar kotak penalti itu. Itu kalau nggak salah Persib jadi kalah 1-2 atau imbang 2-1 atau 1-1, gue lupa deh skornya. Cuman itu tuh kayak anjir kok ada ya pemain yang timnya udah ketekan masih bisa cetak gol. Nah itu gue ngeliat di Etam sekarang gitu, ngeliat di pemain-pemain Jawa Barat Persib sekarang gitu. Itu tuh emang sangat dibutuhin sih. Di Indonesia tuh pemain-pemain lokal heroes tuh masih lokal wisdom, lokal heroes tuh masih sangat diperlukan untuk ada di tim inti gitu. Nah ini karena udah bahas ke Persija nih. Ini kita mau bahas ke Persija tapi dari sudut pandang lu dulu. Lu sebagai bobotoh ngelihat Persija tuh gimana? Yang pertama apa ya kata-kata yang paling pas nih gue nggak boleh. Ini tim Santai aja Bang, udah santai aja. ya kan orang-orang yang nonton mah nggak semuanya santai. Yang pertama gue ngelihat ini tim yang dalam tanda kutip ya bagi gue pribadi sebagai supporter sepak bola terhadap tim yang gue dukung rese. Rese tuh gimana ya? Rese tuh gini ya, dalam artian yang tadi gue bilang, gue datang ke Siliwangi itu cuma beberapa kali sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi gue ingat banget salah satu pertandingan yang saat itu akhirnya Persib bisa menang 3-0 lewat golnya Eka Ramdhani bek Kaminga yang Kamaruk kipernya. Iya, kiper Persija. Kamaruk yang berantem tuh. Nah, itu tuh pertandingan yang ngebuat gue, wah Persib bisa ngelawan nih akhirnya. Karena sebelum itu pas gue nonton di TVRI, gue nonton di mana, Persija tuh bisa selalu mempersulit Persib gitu. Ya, kesel banget anjir ini. Kenapa sih tim ini waktu main biasa aja juga, waktu di liganya biasa aja, ketika lawan Persib mainnya Spartan gitu. Kesel gitu awal rese juga bisa. Tapi kesini-sini juga gue pas udah makin gede menyadari kalau ya kayaknya untuk tim ini bagus perlu ada tim kayak gini gitu. Kayak di F1 kan ada Niki Lauda, ada James Hunt gitu kan, ada Max Verstappen, ada Lewis Hamilton gitu. Nah ini di sepak bola Indonesia tuh kalau Persibnya berdiri sendiri nih nggak ada Persija itu nggak bakal seru, nggak bakal ada tim yang ngasih pressure. Ini termasuk di supporter ya. Pas ada Persija, wah ini gue harus baik dari ini nih. Madrid Barca gitu kan. Gue nggak boleh nih lebih jaga. Nah itu tuh bumbu-bumbu yang bagus. Tapi satu hal yang gue akui dari Persija keren sih, bisa percaya pemain lokal akademi untuk menjadi bagian tim utama, tidak hanya untuk mengakali regulasi. Itu bagus banget. Maksudnya gue sering kali lihat yang main di lapangan di 11 pertama tuh ada 2 pemain U23, artinya kan emang udah bagian dari skema kan. Harliansyah main bagus banget, Rifandi Donitri itu bagus banget, dan itu tuh nggak beres-beres gitu. Gue juga nggak ngerti bagaimana cara talent scoutnya, bagaimana cara komunikasinya beberapa manajemen Persija di levelan akademi untuk membujuk pemain ini datang ke situ. Gue nggak ngerti. Tapi pemain Persija tuh dari zamannya Ramdhani Lestaluhu itu nggak beres-beres loh. Itu bagus-bagus banget maksudnya. Ada lagi. Itu tuh satu hal yang cukup gue iri dari Persija. Persib juga banyak pemain lokal bagus. Tapi yang bisa langsung nembus tim utama Persib itu tuh terhitung. Kehitung banget. Dari Eka Ramdhani, sisinya Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, itu tuh kehitung nama-nama yang emang benar-benar spesial aja gitu. Kalau di Persija tuh walaupun awalnya mungkin kelihatannya biasa aja, tapi tiba-tiba lama gitu di Persija. Itu tuh hal yang oke banget sih. Dan yang gua pelajari dari teman-teman Jakmania juga sama Persija,
emang sih mentalitas songong ini kadang juga penting sih di sepak bola tuh ya. Dalam artian ketika digunakan secara positif, wah itu tuh jadi modal banget. Orang yang pernah main bola pasti ngerasain. Kita bakal nyes duluan ketika lawannya anjing songong nih gitu kan. Cuman kalau di lapangan sih kayak gitu-gitu perlu ya. Kayak gitu perlu sih. Itu gua ngelihat salah satunya di Piala Menpora 2021 ya. Andri Tani gimana ininya Novri gitu. Bisa ngebakar supaya pemain-pemain yang lain tuh yang muda-muda pun ikut perform di lapangan dan nggak mungkin di pikiran supporter lah bisa ngelihat tiba-tiba Brave cetak gol, Taufik itu orang Soreang pada itu cuma tiba-tiba cetak gol ke gawang Persib menang gitu kan, misalnya bawa piala. Wah itu kan keren banget. Jadi lah gimana kita ngelihat Jupe juara sama Persib? Ya sama iya Jupe Jupe orang ini ya Tangerang Utawi kan dia. Iya jadi ya pada akhirnya pas gue udah lebih besar, pagi sekarang gue kerja di industrinya, gue sangat menyenangkan melihat ada tim yang saling saling tarik menarik seperti magnet gitu. Jadi memang rivalitas ini juga nggak boleh dipadamin. Rivalitas tuh harus dijaga di koridor yang tepat gitu. Ya, berarti kalau rivalitas nih Persija Persib dan semua fansnya juga, apa yang boleh apa yang enggak menurut lu? Wish, ini nggak tahu ya kalau gini ya, cuman nggak apa yang ini udah kelewat batas nih kayak gitu. Ini masih oke. Tadi kan udah ada tuh yang persitegangan di lapangan mah memang harus ada. Yang jangan apa? Yang jangan yang jelas ya normatifnya fisik keributan tabrakan fisik di supporter itu janganlah. Terus sekarang udah mulai pada doxing di media sosial juga janganlah. Maksudnya kalau kita kesel sama pemain, udah cukup aja gitu. Lo mau ngepres pemainnya, pemain aja, nggak usah keluarganya dilibatin. Itu kan hal yang udah kelewat batas. Terus kalau dari sisi timnya, kayaknya sih jangan sampai kan sekarang tuh gini ya, supaya Persib lawan Persija aman atau Persija lawan Persib aman, ya udah nggak usah tanpa penonton. Itu tuh bukan cara yang benar. Itu justru ngerusak liga itu tuh. Itu tuh cara yang cepat aja tapi nggak bener. Cara yang benernya lu bikin sistem yang bagus, pengamanannya semaksimal mungkin. Kalau perlu dikerahkan maksimal, emang ada cost yang bakal keluar lebih, tapi pada akhirnya itu bakal ngejaga kondusivitas. Karena pertandingan Persib lawan Persija lawan Persib kalau nggak ada penonton itu nggak bakal sama. Garing. Yang bahkan itu bisa ngemunculin lebih banyak pertikaian di grassroots, di akar rumput gitu, di bawah-bawah tuh. Nih kenapa nih tiba-tiba kita kandang nggak boleh ada penonton? Kenapa nih tiba-tiba kita kandang mainnya harus di stadion ini, harus di kota ini? Kan yang ribut tuh di bawah sebenarnya. Lu cuma cuma nge-make up yang di atas doang, yang di bawahnya ngeberesin. Ya kalau mau diberesin di bawah tuh ya itu harus di bener-bener diberesin. Tapi teman-teman supporter juga ya maksudnya lu harus sadar juga kalau dari berantem lu di jalanan menghadapi supporter lain tuh nggak ada hal yang positif yang lu dapetin gitu. Sama sekali nggak ada gagahan nggak jelas. Mendingan ceng-cengan aja gitu. Verbal tuh masih lebih bisa aman. Kayak Vip, lu udah tahu doa ini nggak puasa? Lu tahu kan lu puasa gelar gitu kan Bapak Musim. Itu kan lebih enak gitu kan. Gua mungkin yang jangannya yang gitu-gitulah. Kalau yang positifnya udah banyak. Bahkan kemarin kan ada salah satu ini ya, gue lupa namanya, salah satu influencer Jakmania yang ikut nonton ke Selangor gitu. Ya kan itu enak banget gitu. Karena pada masanya juga gue ngiri sih pas teman-teman Jakmania tandang ke Jalan Besar yang AFC Cup gitu kan. JDT juga itu. Wah pengen sih kalau pokoknya udah akhirnya kecapean ya itu tuh hal yang udah mendingan kayak gitu aja gitu. Nah ini kalau Persija kan kemarin sih ada kabar kayaknya nggak bisa main di Jakarta kayak gitu kan. Nah sekarang sih gue nggak tahu tuh udah bisa main di Jakarta apa gimana. Lu lebih pilih mana sebagai boboto? Harus main di Jakarta. Itu uji kepantasan men. Uji kepantasan tim yang mau juara tuh harus mendapatkan challenge yang paling optimal gitu. Dan main di JIS. Iya, bebas deh mau di GBK mau di JIS terserah. Beneran karena main di luar kenapa main di Bekasi misalkan. Pressure-nya enggak dapat. Itu waktu 2022 ya yang waktu DDS cetak gol dan umpan dari Ardidus main di Bali. Maksudnya kurang. Persija juga saat itu kan Thomas Doll ya, udah Thomas Doll. Cuman kan kayak
aduh biasa aja sih gitu kan. Nggak kayak Main- tahun lalu ngeliat Etam gini di GBK Iya, ya. di Bekasi kan, Patriot kan. Yang di GBK dong, yang Etam yang disanksi habis itu. Ini Patriot itu. Oh itu Patriot ya? Oh, Patriot. salah berarti. Ya kan Ya. event itu Patriot Jabodetabek. Tapi aja tetap aja gitu buat Persib tuh masih nyaman main di Patriot. Barat kan. Harus dibikin gak nyaman tuh. Udah main di JIS sudah. Maksudnya kenapa dalam tanda kutip ini jangan salah interpretasi ya. Maksud gue nyaman tuh kayak ketika Persib main di Bekasi, hotelnya masih di Bekasi. Iya. Ya kan? Hotel datang ke lapangan dengan nyaman. Itu tuh presetnya psikologis juga aman. iyalah aman. Iya. Di depan hotel bobotoh penuh banget gitu kan. Maksudnya jadi kayak nggak kayak ini. Nah, makanya gue tuh mengharapkan Persija Persib mainnya di Jakarta. Mau itu di JIS, mau itu di GBK. Supaya kalau ini raja terakhir nih, berarti lu udah ngelawan tantangan paling ultimate gitu. Iya. Itu lu layak di juara gitu kan. Keren, narasinya keren gitu. Iya. Kalau misalkan ada pilihan Persib kalah 5-0 di Jakarta tapi juara hat-trick berarti kan. Ya lu pilih yang mana itu? Itu bukan pilihan, men. Apa? Itu mah bukan pilihan dua-duanya. Bukan pilihan kalau itu, dua-duanya harus dikejar itu mah. Nggak bisa menumbalkan salah satu. Berarti harus ngalahin Persija dan harus hat-trick. Iyalah. Itu nggak bisa jadi pilihan. Dan apa ya? Gua tuh sempat ngobrol waktu awal. Jadi 2 tahun itu 2023 sampai 2025 gue siaran di MSC Vision dan itu nyarin juga Liga Indonesia dan gue bawain pertandingan Persija. Di situ gue coba riset untuk lebih dalam lagi. Ternyata ini nggak tahu tapi boleh dikoreksi ya kalau ada teman-teman yang punya bukti yang lebih bagus gitu. Sejak perserikatan mungkin era 70-an sampai sekarang tuh Persib menghadap Persija ketika main di Jakarta menghadapi Persib itu nggak pernah kalah. Gua tuh pengen ada momen putus tuh rekor tersebut. Persib bisa menang lawan Persija tapi di Jakarta di laga tersebut. Karena sejauh ini kan Persib menang lawan Persija misal di Bali gitu kan, di Bekasi tadi. Manahan kan. Nah ini di Jakarta belum nih ketemu Persija. Kalau Persib menang di Jakarta udah pernah lawan Sriwijaya Piala Presiden gitu kan. Nggak terlalu asik gitu. Ini kalau lawan Persija nih harus juga supaya ada keseruan aja gitu. Deg-degan gue. Sosmed gimana tuh? Iya. Karena kalau ngomongin kutukan-kutukan kayak gitu, Borneo tuh baru ngalahin kutukan menang di PSM Makassar. Aduh deg-degan lagi ya Allah. Line up nih. Line up. Tapi lu susun line up Persija. Jangan. Pemain-pemain favorit lo ya, Kalau Bang. gua aja, Bam. Dari formasi All time aja ya, all time ya. All time. All time. Ya, boleh dari luar negeri juga nggak apa-apa, dicampur terserah. Lokal aja lah. Ya, Oke. Formasi berapa? Masih 3-4-3. 3-4-3 di atas ya. Udah tuh. Ada 3-4-3. Nah, 3-4-3. Kiper Teja. enggak gua Teja respect. Tapi kalau gua sih ngelihat kiper yang oke banget, yang stabil. Gue suka Ferry Rotinsulu sih. oh, Ferry Rotinsulu. Iya. Siapa? Enda ini Onci siapa? Onci. iya. Ferry Rotinsulu. Tapi dia nggak terlalu tinggi ya. Tinggi ya. Tinggi. Ya kalau dibandingin sama Kalak sih kalah. Dia tuh cuma salah zaman aja ya, kan Iya. balik bayang-bayang Markus juga dia. Center back kanannya Novarianto. Coach Nova Coach Nova. Ini back favorit gue sepanjang masa di Indonesia nih. dengan suster ngesotnya Tengahnya Patricio Jimenez. Enggak sih. M Robi. Ini yang gua tonton aja ya. Iya. Yang gua tonton aja. Tengahnya di kiri dulu deh, back kiri dulu. Center back kiri Federico Barba. Waduh. Sekarang nih. Barba. Nah. Terus kalau di tengah Bukan ini Buzawa kirinya tuh. itu kan center back kiri. Kalau tengahnya ini Fuzovic. Oh. Vladimir Fuzovic. Vlado. Dah. Di tengah deh, di tengah dulu. Eka Ramdhani. Eka pasti. Eka Ramdhani ini childhood hero. Terus di situ di kiri penyerang Buas Solosa. Kakak Boci. Buas Solosa. Di kiri dia. Di kiri, gue di kiri aja. Di penyerang atas
Zainal Arif. Wes. Zainal Arif. Persigar ya awalnya. Garut. Terus di kanan penyerangan siapa ya? Banyak banget ini di sini. Ilham. Enggak. Etam enggak? Belum lah Etam. Siapa ya? Ke belakang-belakang. Kanan. Gue Tantan deh. Aduh, Tantan. Serius? Iya, enggak ada. Ini gak ada capeknya nih. Iya, badak tuh kalau orang grassroots bilang badak, stamina badak. Wingback kanan. Wingback kiri dulu. Iya. Mahyadi Panggabean. Wih. Ini orang idola gue pada masanya kalau main bola nih. Iya. Dia pernah gol apa yang free kick tuh kemana ya? Ini Singapura ya. Singapura Iya. ya? Itu gue juga awal ngehnya di situ. Iya. Tapi keren banget nih Mahyadi. Di kiri. Wingback kanannya Ismet. Kan memorable. Memorable. Cuman yang lebih proper buat gue wingback kanan itu ini sih siapa? Ya ada Persipura, ada gue coba sortir dulu. Supardi Nasir deh. Supardi Nasir. Nasir. Ini gak ada Emil Ham di BTW nih. Tengah. Ridwan. Tengah. Kalau udah ada Ebol berarti gue suka di situ Ponario Astaman. Popon. Bung Popon. Pelatihnya Pelatihnya. Pelatihnya Siapa tahu Kang Janur. Iya. Mario Gomez. Mario Gomez. Oh iya kapten. Kapten Semua siapa ya kapten? Nova Arianto. Yang udah jadi pelatih deh. Oh, ini pilih one on one. Kalau ini gue based on performance ya yang lagi Iya. di liga nih. Iya. Silakan dipilih, Bam. Mike Hofmeister sama Nadeo Argawinata. Nadeo all day. Ini udah jelas lah Nadeo. Nadeo keren banget. Dia makin jarang melakukan kesalahan sih gue suka. Barbar Rizky Ridho. Kayaknya ini gak bisa dikomparasi deh. Ya preferensi aja. CV itu masalahnya. Iya. Pedeko Barbar Barba lah berarti, gila. Barbar Barba. berarti, Barbar. Dengan segala hormatnya. Iya. Rizky Ridho kapten kami di tim nasional tapi dari Barba saat ini lebih baik. Mas Ricardi atau Kozabaev. Ini juga bagus Ya banget. elah. Mati Kardi kemana-mana dong. Ini mah. Kasambu, Donitri. Perform sekarang sih. As a fullback Kasambu tapi as a wingback Donitri. Tapi untuk keseluruhan Donitri. Karena Donitri bisa main di semua sisi Iya. kiri kan. Iya. Bagi penyerang kiri bisa, wingback kiri bisa, fullback kiri bisa. Lebih Set piece juga udah mulai ngambil dia. asli. Donitri. Kayak Hirose atau Fabio Calonego. Fabio Calonego. Proper nomor 6. Pelan-pelan Mas, belum disuruh pindah. Tom Haye atau Ze Valente. Tom Haye. Oh, udah jelas nih kalau ini. Iya. Ze Valente Tuh kan. udah berapa musim lalu ya kayaknya. Lah. 3 musim lalu terakhir. Kalau sekarang Tom Haye. CDB atau Juan Villa. Butuh pemain yang ini sih, butuh pemain yang bisa tiba-tiba ngubah keadaan gitu. Iya. Mau usah CDB. Nico Williams. Nico Williams. Banget berarti. Anjay. Next. Peralta atau Berginho? Peralta men. Peralta ya. Peralta. Berguinho emang one on one movementnya ini 1-2 pemain bisa lewat sama dia. Tapi for the whole game untuk bisa ngacak-ngacak pertahanan untuk tiba-tiba cetak gol di momen krusial Peralta. Dia kalau Borneo juara udah pasti dia pemain terbaik gue Best yakin banget. player man. Best Gila. player. TPE Cida atau Bruno Moreira? Sekarang sih preferensi gue tapi Cida sih. Kalau Bruno soalnya ini ya terlalu one dimensional, dia mainnya dari kiri, potong kanan, shooting, maksudnya Ketebak ya? ketebak, udah mulai ketebak. Cida. Cida. Terakhir Dalberto atau Dedes? Waduh. Ya rekor top scorer era Liga 1 saat ini, David da Silva. Wih, calon striker Indonesia di AFF nanti ya. Udah yakin banget. Udah ada info dalam ya, info dalam. Gila. Di depannya itu siapa yang kemarin nih? Siapa? Zumafo. Wow. Biasa sih. Oke. Udah. Terima kasih Bang Ibam. Sama-sama Bang Hafib, Bang Rafta. Aduh, terima kasih udah di. Sendiri gak sih? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Nanti lah ya bikin kalau waktunya sempat. Soalnya kan lu di industri bola jadi apa? Ah ya biasa aja, kita mah tim standby. Tim standby. Gua pikir ini pengatur regulasi apa? Enggak lah, enggak. Workshop. Gue freelance komentator aja. Udah itu aja. Makin banyak job. Terima kasih. Amin. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa nonton terus podcast Belut Akhir ngomongin sepak bola sampai hari akhir dan juga subscribe Channelnya
Dance TV. Iya. Habis TV pamit. Rafta Ardiansyah pamit. Terima kasih give applause untuk Mas Imam. Thank you Bang Rafta, Bang Afif. Udah ngebantu. Thanks Mame. Halo semuanya, jangan lupa nonton Pluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?